wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Malam Ibu. Iya, ini pertemuan kita di mata kuliah komunikasi ya, pengganti untuk yang hari ini bertepatan dengan tanggal merah, kita padatkan di malam hari supaya tidak ada ketinggalan di mata kuliah kita. Oke, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang komunikasi. Sekarang kita membahas tentang komunikasi terapeutik. Pada pertemuan sebelumnya, masih ingat apa itu komunikasi? Ada yang masih ingat? Izin menjawab ya Ibu. Ya, silahkan. Komunikasi adalah suatu tindakan atau proses penyampaian pesan atau informasi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain atau dilakukan dengan seorang individu kepada kelompok atau individu kepada masyarakat atau kelompok dengan kelompok, Bu. Iya, betul sekali ya. Komunikasi itu penyampaian informasi antara seorang individu kepada orang lain, kepada kelompok, kepada masyarakat. Nah, yang seperti yang kita contohkan minggu kemarin, si Aulia berkomunikasi dengan si Dinung. Ada informasi yang disampaikan oleh si Aulia kepada si Dinung. Itu namanya komunikasi. Sekarang kita bahas tentang komunikasi terapeutik. Yang mana nanti sudah mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan komunikasi terapeutik dalam profesional keperawatan. Oke, komunikasi terapeutik itu merupakan komunikasi yang dilakukan secara sadar, bertujuan, dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Ingat ya, kata kuncinya untuk kesembuhan pasien. Itulah dia komunikasi terapeutik. Akan banyak sekali nanti definisi-definisi dari komunikasi terapeutik. Komunikasi antara perawat dengan klien, hubungan kerjasama antara perawat, klien dengan tenaga kesehatan lainnya. Tapi itu semua intinya komunikasi untuk kesembuhan pasien. Nah, tujuan komunikasi terapeutik. Kenapa sih kita perlu melakukan komunikasi terapeutik? Yang pertama, untuk membantu mengatasi masalah klien, mengurangi beban perasaan dan pikiran. Nah, contohnya nih, si Aulia lagi. Ketika si Aulia dinas pagi, Assalamualaikum, selamat pagi Tuan A. Ditanyanya lah si opung-opung ini kan, dengan si Aulia yang sangat semangatnya. Oh iya Pung, pagi juga, kata si pasien. Gimana perasaannya pagi ini Pung? Alhamdulillah Pung, sudah lebih baik rasanya, udah lebih tenang saya. Nah, itu tadi komunikasi terapeutik untuk kesembuhan si pasien. Pasien nanti bisa mengungkapkan perasaannya kepada perawat, kepada tenaga kesehatan. Tujuan yang kedua, membantu mengambil tindakan yang efektif untuk klien ataupun pasien. Kita berkomunikasi dengan pasien, dengan keluarga untuk menentukan tindakan mana yang paling bagus untuk kesembuhan pasien. Contohnya nih, Bu, ini anaknya demam dengan 39,8 derajat Celcius. Nah, kami anjurkan anak ibu untuk dirawat. Kita jelaskan secara efektif kepada ibu si anak apa tujuannya, bagaimana caranya, supaya si ibu bisa mengambil tindakan yang terbaik untuk si anaknya. Begitu juga kalau dengan pasien langsung, harusnya bapak dirawat karena tekanan darah bapak sudah sangat tinggi, sudah 250. Itu contohnya untuk mengambil tindakan yang efektif. Tujuannya yang ketiga, memperbaiki pengalaman emosional klien. Nah, dengan komunikasi terapeutik kita bisa menggali emosional klien kita itu seperti apa
apa yang menyebabkan dia sakit. Si bapak yang tensinya 250 tadi, Pak, ini tensinya sudah 250. Apa yang menyebabkan bapak sakit kepala? Oh iya, kemarin anak saya, Bu, baru tabrakan. Datang lagi si kakaknya minta uang kuliah. Datang lagi si ini. Ini emosional si pasien kita akan diungkapkannya, sehingga kita tahu pengobatan seperti apa, saran seperti apa yang bisa kita lakukan untuk klien ataupun pasien kita. Dan tujuannya yang keempat, untuk mencapai tingkat kesembuhan yang diharapkan. Seperti tujuan dari terapeutik tadi, untuk kesembuhan pasien. Kalau ada yang kurang jelas, langsung kita diskusikan bersama ya. Kemudian kegunaan komunikasi terapeutik. Gunanya yang pertama, merupakan sarana terbina hubungan yang baik antara pasien dan tenaga kesehatan. Sarana hubungan yang baik antara pasien dan tenaga kesehatan. Ayo, di rumah sakit. Oke. Komunikasi terapeutik itu merupakan komunikasi yang dilakukan secara sadar, bertujuan, dan kegiatannya